Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di Haifani Official. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai menghubungkan get name dan if to name pada bahasa Java menggunakan git. Nah, langsung saja kita membuat shortcut programnya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu sih soket dari pemrograman. Soket pemrograman yaitu mekanisme yang digunakan untuk berkomunikasi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dalam sebuah jaringan komputer. Nah, ketika saling berhubungan itu ada antara komputer yang satu bertindak sebagai klien dan yang satu lagi bisa bertindak sebagai server. Nah, langsung saja kita ke shortcut programnya. Saya di sini membuat menggunakan NetBeans. Kita buka aplikasi NetBeans. Nah, nanti kita itu ada membuat 4 program. Yang pertama yaitu program untuk klien, yaitu saya buat dengan nama My Client. Dan yang kedua ada My Server untuk servernya. Yang ketiga ada get name. Dan yang keempat ada if to name. Nah, di sini ada kelas My Server. Saya buat di folder pertemuan 1_np dengan catatan untuk folder pertemuan ini saya menuliskan semua shortcutnya di folder ini karena hal ini untuk mempermudah pada saat proses compilernya nanti. Di sini ada import java.io.bintang. Ini artinya pada baris ini itu merupakan data yang diambil dan data yang dikeluarkan. IO itu merupakan singkatan dari input output. Sedangkan pada baris kedua ada import java.net. Import java.net itu merupakan perintah program yang berisi kata dari kelas-kelas yang memperbolehkan program berkomunikasi melalui jaringan. Pada public class My Server ini merupakan nama kelasnya dan public static void main merupakan metode utama. Nah, pada server socket ss sama dengan new server socket buka kurung 666 ini menandakan untuk membuat objek socket dan memberikan portnya. Ini merupakan nomor port dan yang ini merupakan data dari output streamnya dengan nama data input stream. Dan pada line selanjutnya yaitu untuk menampilkan soketnya. Di sini ada string str dan system.out.println ini merupakan output untuk menampilkan pesan atau message-nya yaitu hello server. Nah, ini merupakan di kelas server. Nah, kemudian kita ke kelas client. Di kelas client pada line pertama itu merupakan untuk mengambil seluruh paket input output, dan yang kedua untuk mengambil seluruh package dari .NET-nya, dan yang line ketiga ya ini nama kelas pada program ini yaitu My Client, dan public static void main ini merupakan metode utama. Socket S ini merupakan nama variabel dari kondisi try-nya itu. Kondisi try-nya dapat membuat server socket di port 66. Bukan di 66, maaf guys, 6666 atau 666. Pada baris selanjutnya yaitu baris ke-10, data output stream dot ini merupakan koneksi ke klien dan menunggu klien untuk menerimanya. Kemudian jika klien sudah menerima, maka pada server muncul hello server, write ya, bukan
bukan read. Nah, pada selanjutnya itu membuat objek input baru, kemudian close, ditutup, dan line catch-nya ini merupakan kondisi pada catch. Selanjutnya pada program getName ada import java.net. Ini merupakan fungsi import dari Java ini yang digunakan untuk membuat suatu komunikasi jaringan dalam sebuah program. Ada public class-nya yaitu bernama getName, dan public static void main-nya ini merupakan metode utama. Di line selanjutnya merupakan kode untuk mengambil IP address-nya, ini 0. Kemudian line kelimanya merupakan untuk menerima nilai IP address dari localhost. Ini untuk menerima dari localhost, dan kemudian ini untuk memprint atau menampilkan hasil dari nama host kita. Nah, kemudian pada program if2name-nya, di program if2name-nya ada fungsi import java.net. Nah, ini merupakan membuat suatu komunikasi jaringan dalam sebuah program. Nah, line selanjutnya ada public class if2name merupakan nama kelas, dan public static ini merupakan metode utama. Di sini ada kondisi if. Nah, di sini ada kondisi if, yaitu sebuah percabangan di mana argumen sama dengan 0 nilainya. Ini 0. Kemudian ada system.out.println. Dan pada line selanjutnya ada penutup. Ada string host, yaitu kelas yang berfungsi untuk mengambil alamatnya. Ini untuk mengambil alamatnya. Dan ada kode try merupakan keyword, dan ada address merupakan kondisi catch. Ini catch. Dan ada system.out.print. Ini merupakan untuk menampilkan kata invalid dari IP-nya. Kemudian system.exit ini merupakan keluar, dan system.out.print ini merupakan menampilkan IP address-nya nanti. Ini merupakan penutup dari if-nya, dan ini penutup dari kelasnya. Langsung saja kita ke proses compile-nya. Kita mencari dokumennya. Saya simpan di dokumen NetBeans Project. Ada pertemuan 1 src ini, kita klik kanan, kemudian ke git bash here. Setelah itu kita compile dengan javac nama myserver.java. Nah, kemudian java myserver, enter. Ini prosesnya lama, kita minimize saja dulu. Kita langkah ke selanjutnya, yaitu javac myclient.java, kemudian java myclient. Nah, di sini sekali lagi kita ketikkan, maka akan muncul nama dari javanet ini. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian ke javac getName.java, kemudian java getName. Nah, ini nama komputer kita, yaitu desktop 2694KO. Untuk mengcompile dari if2name-nya, kita ketikkan javac if2name.java, lalu enter. Kita ketikkan java if2name, enter langsung, lalu akan muncul IP address dari PC sang user. Kemudian kita ketikkan java if2name, kita ketik IP address-nya, lalu kita enterkan. Kita enterkan, lalu akan muncul desktop 2694KO. Nah, ini pada IP2name ini merupakan untuk melihat
siapa saja yang telah terhubung dengan server. Lalu ini merupakan pada Java Set My Server-nya itu mengirimkan message atau pesan yaitu hello server begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari program mengenai get name dan IP to name-nya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan mengkompil menggunakan Git Bash. Mungkin cukup sekian. Apabila kalian menyukai video kali ini, silakan subscribe dan komen pada kolom komentar. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.